Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lihat katanya Marcuse dalam One Dimensional Man. Masyarakat hari ini itu cirinya satu, teknologi. Maka dia menyebutnya masyarakat teknologi. Cirinya apa masyarakat teknologi itu? Yang pertama, manusia itu tidak penting. Peran manusia tidak menonjol. Lebih populer teknologinya. Itu contohnya banyak, saya nggak perlu menjelaskan. Teknologi lebih menonjol, lebih penting daripada manusianya. Ngaji kayak gini misalnya masuk YouTube, itu kan lebih penting YouTube-nya. Jadi teknologi lebih menonjol. Resikonya apa? Manusia teralienasi dari kemanusiaannya. Jadi kita tidak bisa mengekspresikan sisi manusiawi kita sepenuhnya. Karena ada teknologi. Ya banyak sisi-sisi manusiawi, keakraban, keintiman, ketulusan. Itu agak susah sekarang nyari. Kalau dulu manusia ini punya tujuan hidup. Sekarang tujuan itu dikondisikan oleh situasi yang namanya teknologi tadi. Jadi tidak bisa lagi kita, pokoknya kita ingin apa enggak. Sekarang mau ngomong, mengeluarkan pendapat aja kan kamu mikir mempertimbangkan teknologi. Ini kira-kira pakai kalimat yang menjual, yang bisa viral apa ya? Ya kan, kamu pikirnya ke situ. Yang kira-kira nanti yang like banyak itu kira-kira mengemasnya gimana ya? Teknologi. Kadang kamu jalan-jalan rekreasi aja kan kamu tidak menikmati kamu sedang rekreasi di mana, tapi kamu nyari sudut yang paling bagus untuk selfie. Kamu tidak lihat itu loh, alam seindah ini kan tidak jadi fokusmu. Fokusmu, wah ini sudut mana yang bagus, spot mana yang enak untuk selfie. Kan selalu mikir gitu. Itu apa menikmati kamu? Kamu kan cuma nyari, pingin pamer ke yang lain. Jadi teknologi nyetir dirimu, bukan kamu yang nyetir teknologi. Itu cirinya masyarakat teknologi, katanya Marcuse. Dan akhirnya kamu ditindas oleh makhluk yang namanya teknologi itu. Hari ini kamu habis-habisan sudah ditindas oleh teknologi. Kamu tidak bisa lepas dari HP-mu 1 jam, 2 jam saja. Baru dicas saja bolak-balik kamu tengok. Ya itu contoh kecil ya HP. Banyak yang lain kamu tidak sadar. Jadi kita jadi masyarakat teknis sekali. Cara berpikir kita hari ini persis kayak robot akhirnya. Cara hidup kita juga begitu. Sekarang pegawai-pegawai di kantor itu semuanya absennya pakai mesin semua. Telat 1 detik atau 1 menit aja dianggap telat. Agak tidak manusiawi sebenarnya. Jadi teknologi sekarang menindas kita dalam banyak aspek, termasuk televisi, mobil merek terbaru, motor merek terbaru. Nah, dilanjutkan kalimat-kalimatnya Marcuse. Ternyata manusia melayani kemajuan, bukan kemajuan melayani kebutuhan manusia. Jadi ternyata harusnya teknologi itu bikin kita mudah. Tapi karena kita yang dijajah oleh teknologi, kita yang melayani teknologi. Harusnya punya robot itu hidup kita jadi lebih ringan, bahasa kasarnya kan gitu. Tapi begitu punya robot, kita lebih sibuk lagi memelihara robot. Jadi kebalik. Padahal adanya teknologi kan untuk membuat hidup jadi mudah. Ternyata begitu ada teknologi, hidup kita jadi lebih ribet. Dan kita rela diribeti oleh teknologi. Itu kenyataan pertama. Kenyataan kedua, ini agak bau Marxis. Ternyata bukan kebutuhan nyata manusia yang menentukan proses produksi. Ini mengkritik Karl Marx. Melainkan kebutuhan itu sendiri diciptakan supaya hasil produksi bisa laku. Kamu beli HP bukan karena kamu butuh komunikasi via HP, tapi kamu dibikin butuh HP oleh produsen HP. Kamu dibuat butuh merek A, merek B. Kamu sebenarnya tidak butuh itu, tapi kamu dibikin butuh itu oleh produsen. Jadi harusnya produksi itu memenuhi kebutuhan kita, tapi sekarang logikanya dibalik.
Kita dibikin butuh oleh sistem produksi. Itu yang terjadi hari ini itu. Ya tidak cuma HP, mulai merek baju, mulai merek lipstick, mulai make up. Padahal misalnya ya obat pembersih muka, itu sebenarnya bahan pembersih muka itu antara cowok sama cewek sama saja. Tapi sama produsennya, yang ini dikasih for men, yang sana dikasih for woman. Akhirnya kamu ke toko kan lihatnya, oh ini kalau ini untuk laki-laki berarti aku harus beli. Padahal selama ini kamu tidak pakai itu. Kamu pakai apa tidak pakai kan tetap itu. Tapi kamu merasa lebih pede kalau sudah pakai pembersih itu. Mau dibersihkan gimana, wong sudah kusam gitu. Jadi kamu dibikin butuh oleh produksi. Merek motor juga begitu. Merek baju juga begitu. Sama-sama jin ya kainnya podo, jenisnya podo. Tapi kan yang satu merek terkenal, satu merek tidak terkenal. Dan kamu lebih pede kalau pakai merek yang terkenal. Setelah dipromosiin macam-macam. Oke, jadi yang kedua itu. Yang ketiga, hari ini teknologi itu nyetir kita. Bukan kita yang nyetir teknologi. Ya, contoh di depan tadi semua menunjukkan bahwa ternyata kita ini disetir oleh ciptaan kita sendiri. Undang-undang kita yang bikin dan akhirnya kita sumpek sendiri. Aturan kita yang bikin, terus kita stres sendiri menegakkan aturan. Sama, teknologi juga begitu. Kita bikin sendiri dan cari masalah sendiri. Terus, yang terakhir, realitas teknologi, ternyata kebahagiaan yang ditawarkan oleh industri adalah kebahagiaan semu. Karena tidak membawa manusia pada pemilikan dan ketenangan, melainkan membuatnya tergantung dan tergantung dari semakin banyaknya benda. Jadi kita semakin banyak memproduksi produknya orang-orang modern ini, semakin kita tergantung. Harusnya bikin kita semakin tenang, tapi enggak. Kita enggak semakin bahagia. Beli motor terbaru malah bikin was-was. Akhirnya kita pakai kunci duplikat sampai 3 atau 4 sudah pakai. Biar tidak kemalingan, Pak. Malah was-was. Pokoknya ada yang terbaru malah bikin kita sibuk, bikin kita sumpek. Beli HP terbaru, akhirnya beli casingnya aja rangkep 2, ditambahi ring lah, tambahi macam-macam untuk melindungi. Itu kan malah bikin ribet. Tidak tambah bahagia, tambah was-was. Ternyata mode produksi kita itu menjebak kita sendiri. Tidak perlu ada penjajahan, kita sudah dijajah habis-habisan. Oleh siapa? Bikinan kita sendiri. Produknya manusia sendiri. Itu realitas masyarakat teknologi, katanya Marcuse. Bahkan orang bekerja. Kerja itu kan harusnya untuk merealisasikan eksistensi diri, mengembangkan diri, atau paling tidak memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang yang namanya kerja bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi hasrat untuk konsumsi. Sebenarnya kamu ngangkring sudah cukup, tapi kan hasrat konsumsi menuntut kamu ngafe. Wong kamu beli es teh di angkringan 1.500 kamu sudah. Tapi begitu kamu ke kafe beli iced tea itu bisa 15.000. Ya podo es teh sama iced tea kan gitu. Yang sana black cafe, yang sini kopi hitam, tapi harganya jauh. Harganya jauh ternyata. Loh, kita kerja itu ternyata memenuhi kebutuhan yang black cafe tadi loh. Kebutuhan konsumsi. Wong kita ndak butuh sebenarnya, tapi hasrat konsumsi kita. Hasrat ini muncul dari mana? Rekayasanya produsen. Seolah-olah kita butuh merek pasta gigi. Mungkin isinya pasta gigi itu sama, tapi produsen kan pinter. Yang ini sekian puluh kali jadi putih, yang sini segar 12 jam, yang sini jadi isinya podo wae, tapi kamu dipancing dengan itu, akhirnya masuklah kamu ke situ. Hasrat untuk mengkonsumsi. Sehingga harusnya kayak di teorinya Karl Marx, orang itu mengaktualisasikan diri antara lain melalui pekerjaan
Ternyata pekerjaan justru jadi faktor yang memperbudakmu. Kenapa? Karena kamu bekerja untuk mengejar konsumsi. Nah, itu problem kita hari ini. Wah, ini ada baju mahal. Besok kalau saya sudah kerja, saya beli yang kayak gini. Mikirnya selalu begitu. Sementara saya tidak bisa belilah. Kamu lihat mobil di luar, wih, mobil bagus sekali ya. Besok kalau saya dapat uang, kerjaku tinggi, tak beli yang kayak gini. Rancangannya sudah begitu sejak awal di pikiranmu. Dan kamu diperbudak oleh cara berpikir begitu. Jadi teknologi menjebakmu sekarang. Dan bahkan teknologi yang luar biasa itu tidak membuat kita sesama manusia semakin dekat, tapi kita semakin terisolasi. Kita asik dengan dunia kita masing-masing. Kalau zaman saya kuliah dulu belum ada HP. Kalau nunggu dosen masuk, itu yo ngobrol, bergurau lah. Pokoknya asik bareng-bareng. Bikin acara-acara apa bareng-bareng. Tapi sekarang nunggu dosen itu tenang semua. Jadi hari ini wajahnya semua bercahaya. Menghadap HP semua di depannya. Itu yang terjadi hari ini. Kita semakin saling terisolasi. Seolah-olah temannya banyak ribuan, cuma di Facebook. Dalam kenyataannya selalu sendirian. Oke, jadi kalau diringkas dalam pikirannya Marcuse, masyarakat industri itu cirinya yang pertama, dia dikuasai oleh prinsip-prinsip teknologi. Prinsip teknologi itu memperlancar, memperluas, memperbesar produksi. Nyawanya di situ sudah. Hari ini semua hal orientasinya ke sini. Kenapa produksi? Nyari untung. Bahkan negara pun sekarang fokusnya ke situ. Memperbanyak produksi, investasi, nyari untung, nanti diputar lagi untuk investasi lagi terus gitu. Fokusnya ke sini. Ciri yang kedua, meskipun teknologi tadi sebenarnya sangat rasional, tapi secara umum kita tidak rasional. Jargonnya masyarakat modern itu rasional dalam detail, tapi irasional dalam keseluruhan. HP terbaru itu kan sangat canggih, itu pasti hasil rasional luar biasa, rasional dalam detail. Tapi in general, proses keseluruhannya itu tidak rasional. Buat apa? Secara fungsi bedanya apa sama yang kemarin-kemarin? Apa kita butuh itu? Tapi kita kan nggak peduli itu. Jadi rasional dalam detail tapi irasional secara umum. Hidup kita mungkin begitu. Untuk yang kecil-kecil kita rasional sekali. Tapi begitu urusan besar kita tidak rasional. Tujuan hidup kita secara umum apa? Visi kita ke depan apa? Kita blank. Tapi untuk yang kecil-kecil kita rasional. Yang terakhir cirinya masyarakat industri teknologi itu one dimension. Kita ini semuanya sekarang hidup dalam satu dimensi. Apa? Melanggengkan sistem. Sadar atau tidak sadar, kita hari ini secara umum hidup kita melestarikan sistem yang sudah ada. Katanya Marcuse ini bahaya. Kita hanya satu dimensi, di situ saja mempertahankan sistem, mempertahankan status quo. Sistem yang orientasinya produksi saja tadi, yang menipu besar-besaran kesadaran kita, yang mengalienasi kita, yang menindas kita, sekarang itulah yang kita bareng-bareng seluruh dunia mempertahankan. Kita sudah tidak kritis lagi. Kita manusia yang hanya satu dimensi. Tidak bisa berpikir ada alternatif-alternatif baru. Mungkin kita mengkritik kapitalisme, mungkin kita mengkritik sistem politik pemerintahan, mungkin kita itu detail. Tapi secara umum arahnya masih satu, mempertahankan status quo. Jadi mempertahankan sistem besar. Mungkin kita diskusi kemanusiaan, kebebasan, otonomi, hubungan sosial. Ini semua kita diskusikan, tapi arahnya sebenarnya satu, sama. Tetap status quo harus jalan. Yang selama ini jalan, tetap harus jalan. Yang mengkritik kapitalisme habis-habisan ditelan oleh kapitalisme. Mengkritik kemiskinan di hotel-hotel mewah.
Sebenarnya kita sudah ditelan semua, susah keluar dari sistem besar ini karena sistem besarnya memang rancangannya satu dimensi, mempertahankan status quo. Makanya ada buku tulisannya Fukuyama itu The End of History. Kapitalisme dan demokrasi itu sistem final sudah. Coba dilihat katanya Marcuse itu ilustrasinya. Coba dilihat ya fenomena politik saja. Hari ini banyak partai politik. Seolah-olah platformnya macam-macam. Tapi kenyataannya tidak ada bedanya antara partai satu dengan partai yang lain. Itu kan banyak partai platformnya macam-macam kan. Tapi begitu urusan praksisnya, yang platformnya beda ini ternyata bisa gabung. Yang harusnya tidak bisa, tapi bisa. Ideologinya kelihatannya nggak sama, tapi tetap bisa gabung. Kenapa? Karena memang sistem besarnya memang satu dimensi, melanggengkan sistem lama. Semua jadi mekanisme. Kalau partai cuma mekanisme untuk mengumpulkan suara terbanyak, cuma itu aja. Jadi platform jadi tidak penting lagi. Yang penting gimana caranya dapat suara terbanyak, meskipun harus koalisi dengan yang beda platform. Dan itu terjadi. Kenapa? Mungkin saja, karena memang satu dimensi. Tujuannya politik cuma satu, yaitu kekuasaan. Contohnya itu dalam dunia politik. Bahkan hari ini mungkin kalian ribut dengan kapitalisme, sosialisme. Sebenarnya dalam prakteknya sudah tidak kelihatan lagi mana sosialis, mana kapitalis. Kalian mungkin bingung dengan Cina itu kan, Tiongkok. Ini katanya sosialis, tapi kok kemana-mana ya produknya Cina. Kapitalisme nya luar biasa. Kamu ke Arab aja, mulai sajadah, tasbih, sampai sarung, sampai apapun ya made in China. Padahal dia sosialis. Sosialis sama kapitalis itu kan hari ini susah kamu bedakan. Jangan-jangan kapitalisme sekarang ya alat jualannya sosialisme. Cara dia mempromosikan dirinya lewat jalan antara lain dengan media namanya sosialisme. Jadi menjual sosialisme untuk dapat kapital. Bisa jadi begitu. Karena memang sekarang sistemnya semua tunggal. Yang waktu muda punya partai menggebu-gebu misalnya untuk mewujudkan visi sosialisnya, begitu sukses sekarang jadi penguasa, logikanya ganti kapitalis. Gimana caranya untung besar. Jadi kita ditelan oleh sistem semacam ini sekarang. Status quo, one dimension. Manusia kita hari ini semuanya satu dimensi. Ini cirinya manusia satu dimensi. Yang pertama apa? Administrasi total. Untuk mempertahankan status quo itu segala hal diatur. Jadi apa-apa ada pedomannya, ada rumusannya. Itu alamat sudah. Begitu segala hal diatur, ya kreativitas agak terkungkung. Karena kamu mau kemanapun ada pagernya. Terus yang kedua, bahasa fungsional. Bahasa fungsional ini ada pendefinisian ulang sesuai fungsi yang diinginkan. Misalnya penggusuran jadi penertiban definisinya. Itu bahasa fungsional. Menaikkan harga jadi penyesuaian harga. Itu bahasa fungsional. Jadi ada definisi operasional yang dibikin sesuai kepentingan status quo. Nanti salah diganti khilaf. Ya kan? Orang kan tidak mau dituduh salah. Wah, sampean salah. Enggak Pak, cuma khilaf saja. Jadi seolah-olah kalau khilaf itu ya harus diampuni, ya manusia itu kan gampang khilaf. Jadi tidak ada yang salah di sini, cuma khilaf saja. Itu bahasa fungsional. Begitu kamu melakukan kesalahan besar terus pakai manusiawi. Iya Pak, kita kan manusiawi aja lah Pak, bisa salah. Bisa tergoda. Nah, itu bahasa-bahasa fungsional. Biasanya oleh yang punya kuasa didefinisikan sesuai kepentingan status quo. Terus seringkali terjadi pengabaian sejarah. Sejarah-sejarah tertentu sengaja dikonstruksi sesuai kepentingan yang punya kuasa. Kalau saya bilang yang punya kuasa, bayangannya jangan cuma pemerintah. Karena kuasa itu di levelnya masing-masing. Mungkin sampai level desa, sampai level kampus, sampai itu kan semua ada kuasa.
Kadang-kadang demi visinya kekuasaan ini, sejarah-sejarah tertentu diabaikan. Bila perlu dihapus. Biar orang tidak terjebak dalam sejarah kemudian mengkritisi visi yang dibangun. Itu ciri ketiga. Terus yang keempat, biasanya diciptakanlah kebutuhan-kebutuhan palsu. Yang sebenarnya kita tidak terlalu butuh itu. Tapi oleh yang punya kuasa diciptakan, dinarasikan, disosialisasikan, sehingga kita merasa kita butuh. Hati-hati dengan ini. Hari ini di medsos banyak sekali provokasi-provokasi yang kita tidak sadar, propaganda-propaganda yang seolah-olah kita akhirnya butuh sesuatu. Padahal itu mungkin tidak. Mungkin kita memang dikondisikan biar kita terus jadi butuh. Jangan terlalu percaya juga sama media, karena di balik itu ada banyak narasi-narasi yang bermain. Dan yang kelima, hari ini lebih penting lagi imperium citra, katanya Marcuse. Hari ini itu orang baik tidak penting. Yang penting orang yang kelihatan baik. Iya, jadi yang penting kamu kelihatan baik, kelihatan soleh, itu beres. Urusan selanjutnya. Daripada kamu soleh tapi tidak kelihatan. Jadi itu yang disebut imperium citra. Proyek agar orang lain terkesan. Itu yang terjadi di mana-mana hari ini. Kayak kamu ingin dicitrakan jadi mahasiswa kritis, terus kamu posting macam-macam. Padahal mungkin kamu tidak begitu, kamu cuma copy paste aja. Tapi orang, wah ini anak ini kritis sekali ya. Dia tidak tahu aja, itu imperium. Hari ini imperiumnya itu. Ya tidak cuma di levelmu, sampai ke atas juga begitu. Jadi tidak cukup orang berbuat baik. Yang lebih penting lagi, gimana caranya orang tahu kalau kamu berbuat baik. Kalau gitu namanya riak, Pak. Tidak apa-apa lah. Yang penting kuncimu untuk sukses hari ini imperium citra itu, katanya Marcuse. Dia mengkritik masyarakat satu dimensi kita hari ini. Tidak penting kamu mahasiswa patuh apa enggak, rajin apa enggak, tapi tampakkanlah bahwa kamu itu patuh dan rajin. Ya, ketemu dosen ya pura-pura cium tangan lah. Biar dosennya terkesan. Apakah setelah cium tangan terus kamu gerundel di belakang, diam-diam aja gerundelnya, tapi yang penting dosennya nganggap kamu mahasiswa yang baik. Itu logika hari ini itu. Bahkan jangan-jangan kamu sama orang tuamu juga begitu. Padahal kalau di kos-kosan sholat males, ngaji males, tapi begitu pulang ke rumah, wah, sholatnya awal. Habis maghrib ngaji, bapakmu, wah, anakku kuliah semakin soleh sekarang. Nah, jadi kirimannya dinaikkan. Nah, itu imperium citra. Caramu menarik perhatian biar kamu dapat lebih. Itu imperium citra hari ini. Satu dimensi dalam ranah sosial ekonomi. Masyarakat hari ini ada luarnya, ada dalamnya. Luarnya itu bagus sebenarnya. Kalau lihat, karena sifatnya citra tadi, ada beda luar sama dalam. Luarnya itu hidup kita kan sekarang nyaman, lancar, enak, mau apa-apa fasilitas ada. Tidak perlu capek-capek lagi, teknologi memungkinkan. Produktivitas naik, taraf hidup naik. Temuan-temuan baru semakin membuat hidup kita efektif. Kesehatan, pendidikan, kan semakin gampang apa-apa itu. Sekarang di kamar mandi kan, kalau dulu kamu nyeduk kan capek, sekarang tinggal dipecet keluar shower. Tapi kan efektif itu. Luarnya, tapi lihat dalamnya. Dalamnya apa? Struktur sosial ekonomi itu sebenarnya awalnya adalah gagasan individu yang diterima oleh yang punya kuasa, kemudian dipaksakan kepada massa. Yang itu mungkin baik untuk sebagian, tapi tidak bagus untuk sebagian. Awalnya kan begitu. Sistem struktur itu kan ada usulan gagasan, terus oleh penguasa dianggap baik, terus diimplementasikan. Ada yang usul gimana ya kalau kota ini dibikin banyak mall, banyak hotel, mungkin orang lebih mudah. Terus disetujui, terus dibangunlah struktur semacam itu. Dan mungkin baik dan bagus, tapi bagi sebagian tidak pas dan tidak cocok. Yang kedua, masyarakat teralienasi karena ternyata peradaban modern yang teknologis tadi fokusnya tidak pada manusia dan masyarakat, tapi pada teknologinya. Terus struktur pasar
Harusnya pasar ini tujuannya memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang berubah, alat untuk penguasaan dan pemerasan. Sekarang rajanya bukan orang yang punya kekuasaan tertinggi, tapi siapa yang menguasai pasar. Bahkan pemerintah sekalipun itu akan kalah oleh teknologi pasar. Semuanya sebenarnya takluknya oleh pasar. Pemerintah, dia akan pontang-panting bingung luar biasa kalau pasar jatuh. Sama DPR apalagi. Semuanya kuncinya ada di pasar dan akhirnya apa? Pasar ini jadi alat. Baik alat kekuasaan maupun alat pemerasan. Kita yang jadi konsumen ini kan jadi objek pemerasan habis-habisan oleh pasar. Di Jogja sekarang ada berapa puluh mall. Kalau kamu masuk mall itu kan kamu tidak dilihat sebagai manusia. Orang mallnya lebih suka ngelirik dompetmu. Ada berapa banyak uang yang ada di dompetmu. Semakin banyak uangmu, semakin kamu dihormati di sana. Tapi semakin tipis, apalagi kamu cuma jalan-jalan, pingin kencing gratis di sana, sambil nongkrong-nongkrong misalnya, kamu tidak terlalu dihargai. Apalagi wajahnya wajah mahasiswa, paling cuma lihat-lihat gitu aja. Mbok kamu lihat-lihat baju paling ya dicueki, karena dianggap tidak ada uangnya. Coba yang dianggap ada uangnya mesti didatangi, disenyumi, Jadi kamu tidak dihargai sebagai manusia dalam mekanisme pasar hari ini. Pasar hanya melihat kamu punya uang berapa, kira-kira apa yang bisa mereka ambil darimu. Nah, itu struktur pasar hari ini. Akhirnya apa? Ya kita dikuasai oleh produsen. Dan lahirlah namanya perbudakan sukarela. Istilahnya sih perbudakan, tapi kamu seneng diperbudak. Begitu kamu sukses beli HP terbaru, kamu bangganya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Kamu share fotonya di WA, di Facebook. HP terbaru, motor terbaru, laptop terbaru. Jadi padahal kamu tidak sadar, sebenarnya kamu diperbudak. Fungsinya sama saja kayak HP-mu kemarin, kayak laptopmu kemarin, kayak motormu kemarin. Cuma ganti merek saja dan beda harga. Tapi kamu bangga-banggakan. Nah, itu mental budak kita. Yang berbudak pasar. Itu situasi satu dimensi di bidang sosial ekonomi. Di bidang politik, cirinya manusia satu dimensi hari ini itu totaliter. Totaliter itu semuanya mau diatur, semuanya ditata, sehingga sering-sering melahirkan kontradiksi. Cita-citanya perdamaian, tapi belanja senjata. Itu kan ambigu. Loh katanya pengen damai, kok malah belanja senjata? Itu kan kontradiksi. Kita jadi begitu akhirnya. Jadi banyak hal kita kontradiksi. Mari kita berhemat. Cita-citanya hemat, tapi terus beli produk-produk terbaru. Kontradiksi. Cita-citanya tidak gampang emosi, tapi terus nonton pertandingan tinju, pertandingan sepak bola. Yo, agak kontradiksi, wong. Dalam namanya pertandingan mesti ada hasrat untuk saling menaklukkan. Itu sifatnya. Ciri kedua selain kontradiksi apa? Mengatur dan memanipulasi kebutuhan. Nanti banyak contohnya. Bagaimana kayak tadi, kebutuhan itu diatur. Bukan karena kita ingin, tapi karena kita dibikin butuh, dibikin ingin. Seolah-olah itu penting. Biasanya terus oposisi dilarang, dihindar-hindari. Kalau bisa mbok jangan ada oposisi. Padahal munculnya oposisi itu penting. Kalau tidak ada oposisi, tidak ada yang mengkritik. Kalau tidak ada yang mengkritik, tidak ditemukan kelemahannya. Kalau nggak ditemukan kelemahannya, kita tidak berkembang, tidak bisa lebih baik. Tapi karena struktur satu dimensi ini ingin mempertahankan status quo, akhirnya makhluk yang namanya oposisi ini biasanya konotasinya jadi negatif. Padahal itu ada gunanya. Kalau ada musuh yang mengkritik, kita bisa tahu di mana kelemahan kita, sehingga kita bisa berkembang lebih baik. Cuma lucunya kita anti sama oposisi, padahal kita ingin lebih baik. Kita kan benci sama teman yang suka ngeritik kita. Kita sukanya sama yang suka muji-muji kita. Semakin sering muji, semakin kita suka sama dia. Padahal harusnya kalau ada teman suka ngeritik, kita
terima kasih pada dia. Berarti kita bisa berkembang kalau yang lebih baik. Oh berarti yang kayak gini jelek. Oh yang kayak gini ada yang tidak suka. Kita kan bisa memposisikan diri lebih baik, berkembang terus. Tapi kalau dipuji terus tidak enak. Kita tidak berkembang. Jadi katanya ingin berkembang, kok tidak mau posisi. Katanya ingin lebih baik, kok tidak mau dikritik. Nah itu ambigu-ambigu sistem politik yang satu dimensi. Dan ya karena tidak mau oposisi berarti tidak mau kritik. Peningkatan sistem tidak ada. Perbaikan-perbaikan sosial, politik tidak ada. Ya pokoknya sistem yang lama dijalankan aja secara konsisten. Dianggap itulah yang final, yang paling baik. Dan ciri sosial budaya masyarakat satu dimensi yang pertama pragmatis. Pokoknya targetnya apa? Tidak peduli prosesnya. Itu pragmatis. Yang penting lulus cum laude. Caranya gimana? Tidak penting. Itu pragmatis namanya. Yang penting saya kaya, Pak. Yang penting, itu biasanya ciri pakai yang penting dan pokoknya itu ada bau-bau pragmatis. Manusia hari ini juga begitu sebenarnya kebanyakan. Pragmatis. Kemudian karena sifatnya pragmatis, maka biasanya kesadaran sosial, problem-problem dalam proses tidak terlalu jadi perhatian. Yang penting hasilnya. Yang penting banyak yang investasi di Indonesia. Dan itu ya alhamdulillah kalau tidak ada masalah, tapi di titik-titik tertentu nanti akan muncul masalah. Termasuk tadi problem bahasa fungsional. Problem bahasa fungsional itu juga kita harus hati-hati karena sering membuat kita salah persepsi. Karena didefinisikan secara berbeda. Naik harga jadi penyesuaian. Oh, itu kan bisa menggeser pemahaman. Bisa menjebak kita. Nah, ini ada contoh jelas bagaimana cara berpikir kita terdorong jadi model kesadaran palsu. Gara-gara dunia modern. Coba dilihat cara berpikir kita. Kita disuruh kerja. Cuma jangan salah, kerja itu tidak enak, wong capek, tidak menyenangkan. Maka kita butuh rekreasi. Sayangnya rekreasi itu butuh biaya mahal. Ya kalau gitu menabunglah. Kalau sudah menabung baru rekreasilah. Buanglah uangmu, belanjakan uangmu, senang-senanglah. Lah tapi terus uang kita habis, Pak. Kerja lagi. Nah, kalau sudah, tapi kan kerja itu berat, Pak. Ya nanti setelah kerja rekreasi. Tapi rekreasi itu mahal. Ya uangnya ditabung. Kalau sudah tabungannya nyampe, rekreasilah. Tadi yang ditabung habiskan untuk rekreasi. Lah terus uangnya habis, Pak. Ya kerja lagi. Hidup kita tidak menaik kualitasnya, muter di situ aja. Nah, itu logika hari ini itu. Kita disituasikan begitu hari ini. Seolah-olah bagus tapi tidak. Ini cara berpikir yang menjebak kita. Maka namanya kesadaran palsu. Kerja tidak sesederhana itu. Kalau kerja hanya untuk mengumpulkan uang, menabung dan rekreasi, kita jadi mesin penghasil uang. Padahal kerja itu di situ ada dimensi eksistensial. Dimensi untuk menunjukkan bahwa kita itu jadi diri kita sendiri itu kan ada dalam kerja. Aktualisasi diri. Cuma ya itu tadi, karena kita hidup dalam kesadaran palsu, akhirnya kita tidak menghasilkan apa-apa dari kerja kita. Situasi semacam ini solusinya gimana? Nanti dari Marcuse ada istilah great refusal. Ini yang bikin Marcuse disenangi mahasiswa. Katanya Marcuse, satu-satunya kelompok yang mungkin melawan status quo, melawan sistem, itu yang muda-muda. Para mahasiswa dan kelompok intelektual cendekiawan yang bisa kritis, yang ada waktu untuk berpikir dan mengkritisi realitas. Di sini perannya kelompok intelektual. Jadi harusnya intelektual itu memang perannya mengkritisi situasi sosial budaya untuk menunjukkan ada titik-titik lemah di mana yang harus diperbaiki. Jadi itu tugas kita.
Kalian apalagi yang muda-muda, yang masih mahasiswa. Jadi kelompok intelektual muda inilah yang punya tanggung jawab kritis, katanya Marcuse. Kenapa? Karena mereka kelompok yang paling memungkinkan, yang paling mudah untuk keluar dari sistem. Yang tua agak susah mungkin karena sudah tertelan oleh sistem itu. Mereka yang bisa melawan status quo. Mereka yang bisa melakukan the great refusal, penolakan besar-besaran. Kalau yang lain mungkin bisa menolak tapi tidak bisa besar-besaran. Paling aspek-aspek tertentu, hal-hal tertentu, tidak semuanya. Beda sama yang muda. Jadi yang muda yang mampu melakukan great refusal, menolak secara luar biasa atas status quo. Karena nanti yang melakukan perubahan transformasi kan yang muda-muda. Kalau yang muda-muda sudah ditelan oleh sistem, ya berarti zaman tidak akan berubah. Justru diawali dari kalian, dari yang muda-muda, yang mahasiswa, yang intelektual, akan terjadi transformasi. Perubahan sosial budaya ke arah yang lebih baik. Dan bisa transform, itu kayak di awal tadi loh. Kalau sadar ada masalah dan mau berubah. Kalau masalahnya kamu nggak sadar, tidak mungkin bisa berubah. Untuk paham masalah, kamu harus kritis. Ya memang nyari poin-poin lemahnya. Dan tidak usah dimarahi, ini bisanya ngeritik saja. Lo memang intelektual tugasnya ngeritik. Biar jadi lebih baik. Kepentingannya satu-satunya ya transformasi ke arah yang lebih baik. Kalau ada kritik kok kepentingan politik, apalagi yang pragmatis tadi, ya sama aja. Itu sudah ditelan oleh sistem sebenarnya. Di luar sistem, lakukanlah great refusal, penolakan besar-besaran. Nanti dilanjutkan oleh Habermas. Nah, ini ilustrasinya Marcuse hari ini. Katanya Marcuse, situasi kita itu kayak gini loh. Manusia modern itu seperti orang yang sedang naik bis besar dan bagus. Fasilitasnya lengkap, jalannya lancar dan enak. Para penumpang merasa puas dengan bis itu, tapi mereka tidak tahu tujuan bis itu kemana. Bis berjalan sesuai mekanisme gerak motor untuk terus maju. Padahal bis tersebut menuju ke dalam jurang kebinasaan. Tapi penumpangnya tidak sadar. Kenapa? Karena bisnya enak. Nah, katanya Marcuse, kita itu hari ini persis kayak penumpang bis yang tidak tahu bisnya mau kemana. Pokoknya bisnya bagus saja dan kita seneng. Padahal kalau dilihat penyakitnya manusia modern tadi, jangan-jangan bis ini sedang meluncur ke jurang. Nanti tiba-tiba meluncur beneran, ya wallahu a'lam bishawab. Jadi ayo hati-hati, jangan tertipu oleh enaknya bis. Tapi jelasnya bis ini mau kemana, mau dibawa kemana, mau dibikin jadi apa, mau diarahkan kemana, itu juga harus jelas. Daripada mending bisnya tidak terlalu bagus, mungkin bis-bis lama tapi tujuanmu jelas dan tercapai, daripada bisnya bagus, maunya ke Surabaya, nyampainya Jakarta. Jadi ya syukur-syukur bisa bisnya bagus dan nyampe tujuan. Tapi tetap prinsip pertama harus jelas tujuannya. Kalau jelas tujuannya, nanti kan pentahapannya jelas. Oh, saya kurang 100 meter, saya kurang 100 kilo, saya kurang, itu kan jelas. Ketika tujuannya ada. Tapi ketika tujuannya nggak ada, ya kebingungan demi kebingungan, ini sudah nyampe mana, mau nyampe mana. Ini di skala apapun hati-hati. Termasuk level individumu sendiri. Jangan nyari enaknya hidupmu sendiri saja tanpa jelas kamu mau kemana. Jangan-jangan bis itu bukan organisasi besar, tapi individumu sendiri. Selama ini kamu seneng-seneng aja, tidak ngerti kamu mau kemana. Nah, itu juga sama kayak bis yang meluncur ke jurang. Oke, ada beberapa quotes bagus. Thought that accept reality as given is not thought at all. Gagasan, pikiran yang isinya hanya menerima kenyataan sebagai takdir yang tidak bisa dihindari, itu sama saja dengan tidak ada gagasan apa-apa. At all, jadi tidak mikir apa-apa, itu namanya cuma cerita. Tidak ada gagasan apapun. Terus, those who
devote their lives to earning a living are incapable of living a human existence. Mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk earning a living, mencari biaya hidup, mengejar kebutuhan hidup saja, dia tidak akan mampu hidup, eksis sebagai manusia. Pikirannya mesti ditelan oleh kebutuhan hidup. Earning a living, menghabiskan nyari uang. Orang yang terlalu sibuk nyari uang itu dia tidak akan punya waktu untuk mikir humanitasnya. Bahwa dia manusia, kebutuhan-kebutuhan manusiawinya, dia butuh eksis sebagai manusia, biasanya tidak muncul. Terlalu sibuk cari uang. Jadi hati-hati, ini ramalannya Marcuse. Terus, the people recognize themselves in their commodities. They find their souls in their automobile, high-vis set, split-level home, kitchen equipment. Manusia hari ini, masyarakat hari ini, itu mengidentifikasi dirinya, mengenali dirinya dalam produk-produk komoditas. Mereka menemukan jiwanya dalam mobil mereka, perangkat audio high-vis set, split-level home, rumah tingkat, kitchen equipment. Kitchen equipment itu peralatan dapur. Kayak di TV-TV iklan-iklan itu. Belilah rumah ini, maka hidup Anda akan makmur. Anda masuk kawasan elit. Pokoknya kita mengidentifikasi diri itu dengan produk yang kita pakai. Merek baju apa, merek HP apa, merek laptop apa. Jadi kita identifikasi diri kita dengan komoditas yang kita pakai. Ya komoditas itu bisa termasuk simbol-simbol agama. Kalau ingin disebut soleh, ya pakailah kopiah, pakailah serban, pakailah. Nah, itu simbol-simbol komoditas. Terus, nah ini cirinya. Karena tidak ditelan oleh sistem, bahkan katanya Marcuse pun, ya saya mengkritik kapitalis. Cuma tadi tidak ada narasi besar yang cocok untuk semua situasi. Termasuk kritikku. Ya meskipun saya mengkritik kapitalis, tapi ya jangan apa-apa terus disambungke sama kapitalisme. Not every problem someone has with us, with his girlfriend, is necessarily due to the capitalist mode of production. Ya tidak semua problem seseorang dengan pacarnya itu terus pasti berhubungan dengan mode produksinya kapitalis. Kan kita sering lebay begitu toh. Konsisten dengan yang awal tadi, tidak ada narasi tunggal. Ya apa-apa ya dilihat situasinya. Nanti ada kayak ini kan, nanti ada cowok sama cewek pacaran terus gegeran terus, wah ini pasti rekayasa kapitalis. Nah, nanti begitu. Apa-apa terus dipukul rata, ndak. Kritis lah, tujuannya tadi kan kritis. Sadari masalahmu sendiri, jangan naif, jangan mandek di masalah, tapi cari problemnya apa, cari solusi yang bagus dan wujudkan itu. Maulah untuk berubah, transformatif. Oke, itu pesan besarnya Marcuse. Oke, teori kritis generasi pertama diwakili Marcuse sudah. Oke, saya kira itu. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.